Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana proses untuk mensubmit sebuah artikel ke dalam jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Di mana di video sebelumnya sudah disampaikan bagaimana cara mencari jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Nah, di sini saya sudah memiliki target jurnal, di mana yaitu Jurnal Biang Lala Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta, di mana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5, kemudian juga sudah terakreditasi Garuda. Vektor impact-nya yaitu 0,69. Kemudian kita akan masuk ke dalam halaman utama dari Jurnal Biang Lala Informatika. Kita masuk ke websitenya. Nah, kemudian kita sudah dibawa ke dalam halaman utama dari Biang Lala Informatika. Yang perlu diperhatikan sebelum kita mensubmit sebuah artikel adalah yang pertama scope-nya. Kita bisa lihat di about, kemudian focus and scope. Nah, di sini disampaikan focus and scope-nya yaitu informatika, komputer, dan sistem informasi. Sementara saya memiliki sebuah artikel di mana di bidang sistem informasi. Jadi artikel saya skupnya sesuai dengan jurnal di Biang Lala. Yang selanjutnya adalah terbitnya kapan. Saya akan mentargetkan jurnal saya terbit di bulan Maret, karena jurnal Biang Lala ini akan terbit di bulan Maret dan bulan September. Selanjutnya kita harus melihat author fee-nya atau biayanya. Tidak semua jurnal itu menampilkan author fee-nya, tapi kita bisa mengetahui di sini author fee untuk submit-nya itu gratis, tapi untuk publikasinya yaitu sebesar 200.000. Artinya apa? Kalau hanya submit saja dan nantinya ditolak, maka kita tidak dikenakan biaya. Tapi kalau jurnal kita diterima, kemudian sampai dipublish, kita akan dikenakan biaya yaitu 200.000. Mudahnya kalau di jurnal Biang Lala ini biayanya ditampilkan. Terkadang ada beberapa jurnal yang tidak menampilkan biaya untuk publikasi di jurnal tersebut. Bagaimana caranya jika tidak ada? Maka kita diminta untuk menghubungi kontak personnya. Selanjutnya ketika sudah dan semuanya sesuai, kemudian kita mendownload template-nya. Nah, ini adalah template dari jurnal Biang Lala. Nah, kemudian artikel kita disesuaikan dengan template yang memang sudah ditentukan, dari format penulisan sampai dengan penulisan referensi. Di sini artikel saya sudah sesuai dengan template yang memang ditentukan oleh jurnal Biang Lala dan siap untuk disubmit. Oke, prosesnya ketika kita sudah memiliki akun, kalau yang belum memiliki akun bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Kalau kita sudah memiliki akun, kita bisa ke My Journal. Kemudian kita di sini diminta untuk menyerahkan naskah baru. Nah, klik di penyerahan naskah baru. Nah, kemudian ada beberapa langkah-langkah. Yang langkah pertama, starting the submission. Kita bisa checklist semuanya. Kalau memang yang belum pernah submit, bisa dibaca satu persatu untuk rules-nya atau aturannya. Kemudian kita bisa meninggalkan pesan ke editor. Itu bebas apa saja, yang penting dengan bahasa yang sopan. Saya akan mencoba meninggalkan pesan, please check my journal. Oke, kalau sudah, save and continue. Kemudian di sini kita diminta untuk mensubmit filenya. Kita choose file, kemudian kita cari filenya di mana. Ini adalah file saya. Kemudian kalau sudah di-upload, jika filenya sudah terupload dengan file name-nya 121034472.1sm, jenis filenya yaitu docs atau Microsoft Word. Kemudian untuk ini nama asli dari filenya dan seterusnya. Tanggal uploadnya adalah sekarang. Kemudian save and continue.
Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan author jika autornya lebih dari satu. Kemudian kita diminta untuk menambahkan judulnya. Judulnya bisa kita copy dari artikel kita. Dan untuk abstraknya juga kita diminta untuk mengkopinya. Selanjutnya bahasanya, kita menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kodenya ID. Kemudian agensinya itu terserah dimasukkan atau tidak, departemen yang terlibat. Kemudian referensinya, referensi kita ambil dari daftar pustaka yang kita gunakan. Di sini diminta untuk setiap individual referensi harus menggunakan blank line. Jadi ketika sudah, kita save and continue. Oke, jika ada file tambahan yang perlu diupload, bisa diupload di step 4. Contoh file data yang digunakan dan lain sebagainya. Karena saya tidak menggunakan data, saya tidak mengupload file tersebut. Jadi contoh kayak artikel yang membahas tentang data mining, maka datanya bisa diupload di step 4 ini. Kemudian save and continue. Oke. Ini tahap kelima atau step terakhirnya, di mana ditampilkan detail dari artikel kita. Kemudian jika memang sudah, kita finish submission. Kita finish submission. Oke, jika sudah proses submitnya selesai, kemudian kita bisa melihat perkembangannya di sini. Nah, di sini prosesnya akan selalu terupdate di status. Nah, karena di sini baru submit, maka prosesnya adalah awaiting. Kemudian nanti ketika memang sudah dicek, diterima atau ditolak, dan seterusnya, maka statusnya juga bakal berubah sampai dengan status terakhir, yaitu publish. Oke, sebagai tambahan, biasanya kita akan menerima email otomatis yang dikirim dari sistem jika memang jurnal kita sudah disubmit. Nah, di sini sudah ada email dari Biang Lala Informatika menyatakan bahwasanya filenya sudah terima. Kemudian kita bisa lihat manuskripnya di link yang memang sudah dikirimkan. Nah, ini adalah submissionnya. Status, submission metadata, title and abstract, indexing, dan seterusnya. Oke, itu tahap dalam proses penginputan artikel ke jurnal nasional terakreditasi Sinta. Dengan studi kasus di sini adalah jurnal Biang Lala Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.